akuisisi F-15IX oleh Indonesia tercatat sebagai salah satu rencana besar dalam pembangunan kekuatan pertahanan periode 2020-2024. Pesawat pancar gas yang didesain dan dikembangkan oleh McDonnell Douglas sejak pertengahan 1960-an ini telah mengalami evolusi sejak terbang perdana pada 1972. Varian terbaru F-15 adalah F-15IX yang diantaranya telah mengadopsi radar AESA AN/APG 82V1 produksi Raytheon, Digital Joint Helmet Mounted Queuing System atau CHMCS, dan Digital Electronic Warfare System buatan BAE System. Catatan penjualan F-15 menunjukkan bahwa hanya negara NATO, sekutu dan negara yang mempunyai hubungan khusus dengan Amerika Serikat saja yang dapat menjadi operator jet tempur ini. Sesungguhnya Jakarta memiliki peluang menandatangani LOA F-15IX pada tahun lalu, namun sayangnya Indonesia belum dapat memastikan ketersediaan anggaran pengadaan. Kementerian Pertahanan baru secara resmi mengajukan usulan pembiayaan jet tempur yang didorong oleh engine F-110GE 129 keluaran General Electric pada awal 2023. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyetujui program tersebut tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2020-2024 yang diterbitkan pada bulan kelima tahun ini. Sekarang Medan Merdeka Barat tengah menantikan penetapan sumber pembiayaan yang berasal dari lapangan banteng. Beberapa waktu silam, Medan Merdeka Barat sudah menerbitkan LOR F-15IX kepada Medan Merdeka Selatan. Dengan penerbitan LOR, Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan sudah dapat memulai diskusi teknis mengenai rencana Jakarta mengakuisisi pesawat pancar gas yang juga diterbangkan oleh Jepang dan Korea Selatan. Tentu saja Medan Merdeka Selatan melakukan diskusi berdasarkan petunjuk dari Foggy Bottom dan Pentagon. Menurut sumber yang mengetahui diskusi teknis tersebut, Washington mengharapkan Jakarta dapat menandatangani LOA pada awal tahun 2024. Program pembelian F-15IX sejauh ini merupakan program pembelian yang paling serius dari Kementerian Pertahanan untuk mesin perang karya anak bangsa Amerika Serikat. Sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat pernah menerbitkan LOA tentang MV-22 Block C Osprey beberapa tahun lalu, akan tetapi Medan Merdeka Barat gagal menandatangani dokumen tersebut. Hal demikian disebabkan rencana pengadaan pesawat tilt rotor yang digerakkan oleh engine besutan Rolls-Royce tidak pernah tercantum dalam Blue Book yang disahkan oleh Taman Suropati. Karena ketiadaan alokasi anggaran pinjaman luar negeri, Medan Merdeka Barat tidak berani menaikkan LOA. Pengadaan Major Weapon System buatan Amerika Serikat memang harus menggunakan skema Foreign Military Sales atau FMS yang merupakan skema Government to Government. Dalam skema FMS, negara calon pembeli mesin perang keluaran UASAM hanya melakukan diskusi teknis, termasuk spesifikasi teknis senjata dan harga dengan Pentagon. Setelah negara calon konsumen menaikkan LOA, Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan memberikan pesanan kepada pabrikan senjata seperti Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, dan lain sebagainya. Skema FMS menjamin tidak ada kegiatan bisnis yang melanggar hukum yang dapat dilakukan oleh negara calon pembeli dan produsen senjata asal Amerika Serikat. Mekanisme lain yang lebih longgar dari FMS adalah Direct Commercial Sales atau DCS, di mana negara calon pembeli karya anak bangsa Amerika Serikat dapat langsung berhubungan dengan pabrik senjata di Amerika Serikat. Diskusi teknis termasuk spesifikasi senjata dan harga dilakukan langsung oleh calon konsumen dan produsen. Sedangkan peran Foggy Bottom dan Pentagon adalah mengawasi kesepakatan government to business itu, termasuk menerbitkan lisensi ekspor. Sebab tanpa adanya lisensi ekspor dari Foggy Bottom, senjata produksi Paman Sam tidak dapat diekspor ke negara lain. Apabila mekanisme FMS menutup rapat peluang terjadinya kegiatan bisnis yang melanggar hukum, maka DCS dapat saja memberikan peluang
bagi terciptanya kegiatan bisnis yang melanggar hukum. Selain FMS dan DCS, terdapat pula skema hibrid yang merupakan gabungan FMS dan DCS. Pada skema ini, sistem senjata yang dibeli dapat menggunakan FMS atau DCS. Akan tetapi, terdapat subsistem dalam sistem senjata itu yang diakuisisi lewat mekanisme DCS atau FMS. Sebagai contoh, suatu negara membeli C-130J30 menggunakan skema DCS dari Lockheed Martin. Namun negara itu meminta agar pesawat angkut yang ditenagai Rolls-Royce AE2100 dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang secure seperti data link 16. Mengingat bahwa link 16 dikategorikan sebagai defense article yang dicakup oleh FMS, maka negara kandidat pembeli C-130J30 harus membeli link 16 lewat skema FMS. Selain major weapon system seperti pesawat tempur, pesawat angkut dan helikopter dan peralatan elektronika yang berkategori secure, FMS mencakup pula rudal keluaran pabrik senjata Amerika Serikat. Berbagai jenis rudal seperti AIM-120, AIM-9, AGM-65, AGM-114 dan lain sebagainya tergolong dalam senjata yang hanya boleh diekspor dengan skema FMS. Begitu pula dengan pengadaan kit agar bom bodoh bisa diubah menjadi bom pintar seperti pembelian JDAM kit oleh Indonesia agar bom bodoh MK82 berubah menjadi bom pintar. Setelah dipasang JDAM kit keluaran Boeing, MK82 bersalin nama menjadi GPU-38. Walaupun Amerika Serikat bukan satu-satunya negara di dunia yang memproduksi berbagai macam senjata berteknologi maju, akan tetapi Washington tetap menjadi salah satu sumber utama akuisisi senjata bagi Jakarta. Secara politik, Amerika Serikat adalah salah satu anggota Permanent Five Dewan Keamanan PBB dengan pengaruh politik, ekonomi dan militer yang sangat kuat. Rusia juga menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, namun pengaruh politik, ekonomi dan militernya tidak sekuat Om Sam. Dari sudut pandang realis, berpaling dari Amerika Serikat dalam urusan persenjataan bagi Indonesia adalah hal yang sangat amat tidak cerdas. Isu HAM yang selalu digaungkan oleh sebagian pihak yang pada 1990-an belum lahir terkait dengan impor senjata dari Washington oleh Jakarta, antara lain didasarkan pada ketidaksepahaman mereka terhadap sejarah. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi embargo militer pada Indonesia memiliki latar belakang, yaitu isu Timor Timur. Peristiwa penembakan para demonstran pro kemerdekaan Timor Timur pada 12 November 1991 di kuburan Santa Cruz menjadi pemicu administrasi Presiden George H.W. Bush menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Kegagalan Jakarta mengendalikan situasi keamanan di Timor Timur pada akhir Agustus hingga September 1999 pasca jajak pendapat di Provinsi ke-27 Indonesia tersebut menjadi pendorong dijatuhkannya lagi beragam sanksi kepada Indonesia oleh pemerintah Presiden Bill Clinton. Pemerintahan di Indonesia pasca Soeharto sudah banyak belajar soal isu pelanggaran HAM berat dan tidak ingin mengulangi kejadian buruk di masa silam. Isu pelanggaran HAM sebagai alasan bagi Washington untuk menetapkan sanksi terhadap Jakarta kini sudah tidak relevan lagi. Merupakan hal yang konyol sekaligus bunuh diri bagi Amerika Serikat tiba-tiba menjatuhkan sanksi militer kepada Indonesia saat ini dan ke depan tanpa sebab yang jelas. Apalagi Washington membutuhkan pula Jakarta dalam menghadapi agresivitas Beijing di kawasan Indo-Pasifik, sehingga tindakan Amerika Serikat yang tiba-tiba menjatuhkan sanksi kepada Indonesia tanpa alasan yang jelas sangat tidak masuk akal. Dalam hal ekspor sistem senjata dan teknologi pertahanan, negara eksportir senjata dan pemilik teknologi mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada negara importir. Begitu pula menyangkut tuntutan alih teknologi oleh Indonesia lewat rencana pengadaan F-15IX. Bentuk kemitraan industri antara Indonesia dan Boeing sebagai kompensasi atas pembelian F-15IX
akan ditentukan oleh kesepakatan bisnis antara kedua belah pihak. Namun penentu akhir apakah kemitraan industri itu dapat terlaksana, termasuk alih teknologi, adalah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Teknologi apakah yang akan didapat oleh Jakarta apabila Indonesia jadi mengakuisisi F-15EX? Apakah teknologi terkait radar AESA dan data link seperti saat Jakarta mengimpor Rafale dari Paris? Ataukah teknologi lainnya yang belum dikuasai oleh Indonesia? Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan akan didapatkan akhir tahun ini atau awal tahun 2024.